lahirnya Rasulullah di Hijaz, yaitu di Mekkah, dan berdakwah di Madinah, itu mempunyai kehormatan dan kemuliaannya sendiri, tapi itu bukan berarti melegitimasi Arab Saudi sebagai kerajaan. Toh, kerajaan Arab Saudi kan tidak menyatakan dirinya sebagai Al-Mamlakatul Islamiyatul Muhammadiyah, kerajaan Islam Rasulullah. Anda jangan membuat-buat. Dia secara jelas nama kerajaan ini, ya, yang berarti dalam nama itu terkandung visi, misi, tujuan bernegaranya, tujuan dari pemerintahan itu adalah Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Artinya sebuah kerajaan Arab, bukan Islam. Dan Saud itu nama sebuah suku. Jadi jangan dicampur adukkan. Kemuliaan tempat juga tidak menjadikan bahwa tempat itu bisa melegitimasi siapapun yang ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di channel Kupas. Pada kesempatan kali ini kami kembali akan membahas isu-isu politik Timur Tengah, yaitu tentang 2000 hari agresi Arab Saudi atas Yaman, dan kami akan sedikit menjawab atau merespon video dari atau ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Bersama kami telah hadir Ustadz Musa seperti biasa. Ustadz, kita tahu ada perang Yaman atau agresi Saudi atas Yaman telah berlangsung sejak 2015. Dan perkembangan terakhir, Amerika dikabarkan menarik dukungan bagi Saudi di Yaman setelah Joe Biden terpilih dan mengusulkan sebuah perdamaian. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Ya, terima kasih. Pertama, menurut saya penarikan dukungan Joe Biden atau pemerintahan Amerika Serikat saat ini atas serangan atau agresi Arab Saudi ke Yaman, atau katakanlah agresi koalisi Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi atas Yaman ini, itu pertama menunjukkan bahwa serangan ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang pertama itu. Yang kedua, serangan ini telah mencoreng pemerintahan sebelumnya dan kebijakan mendukung serangan ini yang sebetulnya dimulai juga oleh Obama di eranya. Kan karena sebetulnya serangan ini dimulai di akhir pemerintahan Obama, di mana Joe Biden ketika itu adalah wakil presidennya. Mereka ketika itu mungkin untuk pertama kalinya mengira bahwa serangan ini akan berlangsung dengan cepat dan kelompok yang disebut-sebut sebagai kelompok Houthi ini akan segera menyerah dan akan ada sebuah restorasi pemerintahan baru yang didukung oleh Barat dan Arab Saudi. Ternyata ilusi itu dengan cepat sirna dan berlangsung perang atas Yaman dan serangan atas Yaman ini hingga 2000 hari ini. Itu saya kira yang kita patut garis bawahi yang pertama. Yang kedua, secara eksplisit Joe Biden juga saat menyatakan penghentian dukungan atas serangan ini, penghentian dukungan militer atas serangan ini, juga menyatakan bahwa serangan ini telah menimbulkan kerugian humanitarian dan strategis. Ya, humanitarian and strategic catastrophe. Jadi istilah yang dia pakai adalah serangan atas Yaman ini dalam pernyataan Joe Biden sendiri telah menimbulkan bencana atau prahara humanitarian, yaitu prahara kemanusiaan, dan juga strategis, artinya gagal sama sekali, tidak bisa menghasilkan apa-apa.
Karena Joe Biden tahu bahwa seberapa banyak pun senjata diberikan kepada Arab Saudi tidak punya kemampuan untuk mengalahkan kelompok yang memang bertahan di sana dan memang warga negara sana dan memang orang yang asli sana, dan bagaimana bisa mengalahkan mereka yang ada di sana, telah berhidup turun-temurun dan orang asli sana, bagaimana caranya? Kalaupun ada kemenangan yang diharapkan, berarti ada penjajahan, pendudukan, dan itu lagi-lagi bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan hukum moral, bertentangan dengan hukum agama dan hukum apapun yang ada. Jadi kesadaran Joe Biden ini tampaknya telat. Yang semula dia di era pemerintahan Obama mendukung serangan itu, karena mungkin diduga ini akan menjadi sebuah perang yang cepat dan akan diraih kemenangan cepat. Sementara yang terjadi justru kita lihat perang ini berlangsung terus. Nah, di era Donald Trump memberikan cek kosong minimal dari sisi penjualan senjata kepada Arab Saudi dan koalisi Arab lainnya dalam rangka membombardir Yaman dan menyerang habis-habisan dengan 90% kan sebetulnya pertempuran ini lewat udara ya. Karena kita tahu sebetulnya Arab Saudi ataupun Uni Emirat Arab itu nyaris tidak memiliki pasukan darat, hanya serangan udara. Nah, namun ternyata serangan udara itu telah gagal total dan tidak menghasilkan apa-apa hingga hari ini. Terbukti kelompok Houthi itu tetap menguasai Sana'a, menguasai kota pelabuhan terbesar di Yaman, yaitu Ma'rib dan Aden. Dan tidak ada perubahan status quo sejak 2014 ketika terjadi revolusi Yaman menggulingkan pemerintahan Ali Abdullah Saleh. Sehingga jelas buat Joe Biden sekarang pilihannya mau tidak mau menghentikan dukungan yang memang dia tahu dukungan ini kalaupun berlanjut sampai 10 tahun yang akan datang juga tidak akan mengubah. Cukuplah kira-kira 2000 hari ini sebagai pelajaran berharga bahwa perang ini tidak akan menghasilkan sebagaimana yang mereka inginkan. Saya kira begitu. Ya, apakah penghentian dukungan ini bisa berdampak signifikan bagi upaya perdamaian? Atau artinya apakah Saudi mau menaati, mengikuti langkah Amerika? Saya kira tidak juga seperti itu, karena Arab Saudi juga masih punya banyak senjata, kalaupun memang yang dimaksud itu adalah penghentian senjata. Tetapi setidak-tidaknya secara politik Arab Saudi menjadi berhadapan-hadapan dengan kebijakan Joe Biden, dan itu sebetulnya ya kegagalan lagi dari Arab Saudi. Jadi sudah gagal secara militer, gagal secara strategis, sekarang mengalami kegagalan secara politik. Artinya pendukung terkuat yaitu negara adidaya seperti Amerika sekarang menarik dukungannya. Artinya Arab Saudi akan menghadapi persoalan yang jauh lebih berat daripada ketika era Donald Trump, di mana mereka masih didukung dan disupport habis-habisan. Saya kira ini menunjukkan bahwa Arab Saudi juga sudah di ujung tanduk dan tidak mampu mengubah apapun yang ada di lapangan itu. Bagaimana posisi Presiden Yaman yang diakui oleh Barat vis-a-vis pemerintahan revolusioner di Yaman? Saya kira dunia sudah tahu bahwa pemerintahan dukungan Arab Saudi dan juga dukungan Barat ini cuman ada di atas kertas ya. Kenyataannya presidennya sendiri luntang-lantung dari satu hotel ke hotel lain, kebanyakan dia tinggalnya juga di Arab Saudi. Konon pada 2019 lalu sempat turun ke Aden sebentar tapi tidak mampu mempertahankan bahkan satu hotel, kemudian akhirnya kabur lagi. Dan sekarang tampaknya kebingungan, dan Arab Saudi juga sepertinya tidak lagi memberi dia fasilitas sebagaimana awal-awal dulu yang harapannya masih membuncah ya, harapannya masih tinggi untuk meraih kemenangan dengan cepat. Dan sekarang tampaknya Mansur Hadi ini mengalami juga delegitimasi internal, karena kita tahu bahwa faksi-faksi yang semula mendukung pemerintahan Mansur Hadi sekarang sudah tercerai-berai dan mengalami cekcok internal yang serius. Terbukti misalnya di Aden sendiri, faksi Mansur Hadi juga bertempur dengan kelompok yang menyebut dirinya sebagai Hizbul Islah atau Partai Al-Islah dukungan Uni Emirat Arab. Artinya kan di dalam koalisi ini sendiri terjadi persoalan. Kita pernah bahas bahwa antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tampaknya dalam mendekati
persoalan Yaman ini juga sekarang berbeda pandangan cukup tajam, karena Arab Saudi berharap kemenangan mutlak, kemenangan decisive, yang itu semuanya hanya khayalan belaka. Uni Emirat Arab lebih realistis dan pragmatis. Dia mengharap, oke lah, kalau memang tidak bisa menguasai utara, minimal selatan dia kuasai. Tapi Arab Saudi tidak mau. Nah, sekarang Uni Emirat Arab bergerak untuk mengokohkan posisinya di selatan. Itu pun lagi-lagi masih sebuah harapan, masih sebuah rencana. Dan rencana itu ditolak oleh Arab Saudi, karena Arab Saudi ingin Yaman yang satu di bawah pimpinan Mansur Hadi. Itu yang saya kira itu hanya ilusi dan fantasi yang dasar atau motifnya hanya kebencian dan permusuhan tanpa alasan rasional. Saya kira itu. Secara umum skema damainya seperti apa saat faksi-faksinya? Secara umum saja. Kalau kita lihat dari pernyataan kelompok revolusioner yang menguasai Sana'a sekarang ini, mereka kan tetap ingin ada perdamaian. Mereka beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 3 hari yang lalu, Muhammad Al-Bukhaiti sebagai jubir dari Dewan Revolusi Yaman telah menyampaikan di Al-Mayadin bahwa kami tidak pernah ingin berperang, kami ingin berdamai. Sejak awal kami membuka tangan selapang mungkin dan siap untuk duduk bersama siapapun dalam rangka mencapai kesepakatan damai. Hanya saja kami juga sudah tidak lagi takut perang, karena kami sudah membuktikan sudah 2000 tahun serangan membabi buta terhadap kami dan tidak menghasilkan apa-apa. Artinya kami juga sudah tahu bagaimana bertahan. 2000 hari sudah cukup memberi kami pengalaman lapangan untuk bagaimana bertahan mungkin sampai 2000 tahun ke depan. Kalau memang kita mau buat sedikit bombastis dan hiperbolik ya, kan pada akhirnya ini perang hanya ada di udara dan mereka yang di Yaman bisa bersembunyi di gunung-gunung itu, dan saya kira untuk menghancurkan gunung-gunung dan bukit-bukit di Yaman perlu ribuan tahun ya gitu. Jadi saya kira itu akan menjadi kesia-siaan. Di samping menurut saya tadi saya juga di awal sudah katakan bahwa serangan Arab Saudi atau koalisi Arab terhadap Yaman ini tidak menghasilkan satu kemenangan militer, strategis, politik sama sekali. Tetapi di sisi lain menghancurkan seluruh infrastruktur Yaman, membunuh warga Yaman, membuat korban kemanusiaan yang luar biasa, bencana kemanusiaan yang oleh PBB sendiri dianggap sebagai bencana kemanusiaan terbesar di abad modern ini. Itu termasuk diantaranya adalah akibat dari serangan Arab Saudi yang menghancurkan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, infrastruktur kesehatan secara keseluruhan, infrastruktur pelayanan sosial secara keseluruhan, kemudian menyebabkan orang tidak mendapatkan bantuan. Karena ironi dari perang ini adalah negara Timur Tengah terkaya, negara-negara, artinya koalisi negara-negara Timur Tengah terkaya, melawan negara Timur Tengah yang paling miskin secara ekonomi. Dan kalau ada orang yang berpikir bahwa ekonomi bisa mengalahkan jati diri, kehormatan, harga diri sebuah bangsa, maka dia harus belajar dari sejarah. Ini bukti satu lagi bahwa tidak akan pernah ada kekayaan bisa menghancurkan suatu umat, suatu bangsa yang percaya bahwa mereka punya hak untuk hidup terhormat dan mulia. Saya kira itu semua ini pelajaran moralnya di situ, dan di situ pun Arab Saudi jeblok. Artinya Arab Saudi ini sekarang menghadapi persoalan kekalahan strategis, kekalahan politik ya, kekalahan militer karena mereka tidak bisa mengambil sejengkal pun tanah Yaman secara utuh ya, secara di lapangan mereka nyaris tidak ada. Dan kalau kita lihat video-video kan terlihat jelas begitu ada tentara Saudi masuk ke perbatasan Yaman dengan mudah bisa dikalahkan. Bahkan seringkali tentara Yaman yang masuk ke wilayah Arab Saudi hingga sekarang ini mereka terancam itu. Dan saya kira itu semua pengamat militer tahu bahwa posisi Arab Saudi untuk berhadapan-hadapan di lapangan terbuka di darat itu nyaris mustahil. Lalu yang lebih penting daripada itu adalah Arab Saudi sebagai negara Islam itu juga kehilangan muka secara moral karena hanya mampu merusak bangsa yang paling miskin, bangsa Arab juga, negara yang selama bertahun-tahun bersahabat sebetulnya dengan Arab Saudi, karena kita tahu Ali Abdullah Saleh sahabatnya Arab Saudi. Jadi ini kekalahan yang hampir nyaris
di seluruh lini dan seluruh dimensinya. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustadz? Wahabi mana yang dimaksud ini? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya. Dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang. Sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini. Bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN. Itu di Makassar berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu. Dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harif pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi memang, di Saudi. Memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar. Oke, sekarang soal pernyataan Khalid Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah. Beliau mengatakan bahwa mencontohkan orang-orang, karakter orang Syiah atau sikap orang Syiah dengan kasus di Yaman. Dia mengatakan bahwa kalau sudah besar lihat orang-orang Syiah seperti di Yaman, mengejar-ngejar, memburu ulama-ulama Ahlus Sunnah, membunuh, merusak masjid, dan lain-lain. Pertama, ada disinformasi yang patut kita... dan menggulingkan pemerintahan. Ya, pertama ada disinformasi dalam pernyataan. Potongan pernyataan ini, nanti ada potongan pernyataan dia yang lain, tapi potongan pernyataan ini, 2 disinformasi yang berbahaya. Pertama adalah bahwa Yaman itu semula adalah Sunni. Padahal kita tahu, mayoritas rakyat Yaman, terutama yang di utara itu, adalah Zaidi. Jadi jelas itu palsu, omongan yang bohong, minimal bohong. Kalau lebih parah adalah menipu, disinformasi. Mudah-mudahan itu cuma sekedar tidak tahu. Mudah-mudahan Ustadz Khalid karena tidak tahu faktanya bahwa Yaman itu penduduknya mayoritas sejak ribuan tahun adalah Syiah Zaidiyah. Nah, coba baca buku dulu ya sebelum ngomong soal Yaman, siapa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Yaman itu sejak dulu dikuasai oleh pemimpin Syiah Zaidiyah. Ali Abdullah Saleh dari 1963 itu adalah orang Zaidi. Kenapa Anda baru bicara sekarang, Ustaz?
Khalid Basalamah. Jadi Ustadz Khalid Basalamah mohon mengupdate informasinya, karena kekasih Arab Saudi yang dulu adalah Ali Abdullah Saleh yang juga adalah seorang Syiah Zaidiyah. Bagaimana, kenapa kok nggak bicara yang baru terjadi setelah 2014, nggak bicara sebelum 2014, dari mulai 1963 yang menguasai Yaman pun adalah orang Syiah Zaidiyah. Nah, di mana kejar-kejaran ulamanya, apa tadi sebutnya, selain kejar-kejaran ulama menggulingkan kekuasaan ini milik orang Zaidi, digulingkan oleh Zaidi, Syiah Zaidiyah menggulingkan pemimpin Zaidi, ada urusannya dengan isu madhab gitu. Itu yang menurut saya perlu dicermati. Yang kedua atau yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mencitrakan konflik di Yaman ini sebagai konflik Sunnah Syiah itu juga kezaliman. Karena yang terjadi di Yaman adalah serangan dari satu kelompok yang tidak ada orang ahlu sunnah dimanapun di dunia yang mau diatasnamakan kepada Saudi, mengatasnamakan Saudi. Misalnya di Indonesia ini mayoritas orang ahlu sunnah wal jamaah tidak akan mau ya dipakai nama ahlu sunnah wal jamaah oleh Arab Saudi dalam rangka menyerang saudara-saudaranya yang orang-orang fakir miskin yang ada di Yaman. Ini penyalahgunaan nama yang luar biasa. Juga tidak ada yang memberi mandat Arab Saudi sebagai Arab Saudi untuk menyerang Yaman atas nama ahlu sunnah wal jamaah. Nggak ada. Siapa yang kasih mandat itu? Nah, ini. Kemudian juga bahwa perang ini bukan perang antara Sunni dengan Syiah. Perang ini antara Arab Saudi, yang Arab Saudi ini punya kepentingan-kepentingan politiknya, kepentingan-kepentingan strategisnya, dan mereka tidak mewakili ahlu sunnah wal jamaah, khususnya misalnya seperti di Indonesia yang terbesar itu, untuk menyerang siapapun. Tidak ada mandat itu. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, makanya saya bilang seorang ustadz kalau berbicara di publik sebaiknya koreksi informasi yang dimilikinya, harus lebih akurat. Nah, kemudian membandingkan itu dengan potongan ceramah dia selanjutnya, membandingkan situasi yang ada di Yaman dengan situasi orang Syiah di Indonesia yang katanya minoritas kemudian kelak akan menggulingkan kekuasaan NKRI, berbahaya untuk NKRI. Ini juga sesuatu yang anakronik ya. Istilahnya tidak ada dalam sejarah, jadi ahistoris. Sekarang Ustadz Khalid Basalamah mohon mengkaji sejarah. Siapa yang sering menggulingkan pemerintahan? Silakan. Siapa, atas nama siapa pemerintahan itu digulingkan? Bukankah yang terjadi di Irak dan yang terjadi di Suriah selama 10 tahun yang lalu adalah orang-orang yang membawa bendera khilafah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Juga yang terjadi di Indonesia. Mohon lihat siapa kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, menggulingkan ya, bukan secara gentle misalnya memasuki arena kontestasi politik dengan membawa partai politik dan melakukan aktivitas atau proses politik secara konstitusional. Tidak, nyata-nyata ingin menggulingkan dengan gerakan-gerakan massa, gerakan-gerakan itu, atau kelompok-kelompok teror ya. Atau kelompok-kelompok teror ini siapa? Mereka siapa? Alirannya siapa? Nah, oleh sebab itu kita wajib untuk mengoreksi pendapat atau informasi seperti ini biar publik tidak menjadi semakin kacau. Ada lagi tuh? Ya, terakhir saya ingin sampaikan bagian lain dari ceramah dia kan menyebutkan bahwa seolah-olah Arab Saudi itu memiliki legitimasi karena di situ Rasulullah lahir dan berdakwah. Itu juga satu paralogisme atau kesalahan berpikir lain. Ya. Lahirnya Rasulullah di Hijaz, yaitu di Mekah, dan berdakwah di Madinah, itu mempunyai kehormatan dan kemuliaannya sendiri. Tapi itu bukan berarti melegitimasi Arab Saudi sebagai kerajaan. Toh kerajaan Arab Saudi kan tidak menyatakan dirinya sebagai Al-Mamlakatul Islamiyatul Muhammadiyah, kerajaan Islam Rasulullah. Enggak, Anda jangan membuat-buat. Dia secara jelas nama kerajaan ini ya, yang berarti dalam nama itu terkandung visi, misi, tujuan bernegaranya, tujuan dari pemerintahan itu adalah Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Artinya sebuah kerajaan Arab, bukan Islam. Dan Saud itu nama sebuah suku
Jadi jangan dicampur adukkan. Kemuliaan tempat juga tidak menjadikan bahwa tempat itu bisa melegitimasi siapapun yang ada di situ. Jadi kalau itu yang dipakai juga akan menyebabkan Zionisme, Israel dan lain sebagainya mendapatkan legitimasi karena di situ ada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Berarti orang-orang Israel itu orang hebat-hebat. Kita harus belajar dari mereka karena di Masjidil Aqsa ini pertama kiblat kaum muslimin, kemudian nabi-nabi turun ke sana. Apakah berarti itu memberi hak kepada orang-orang yang mendudukinya untuk mengatasnamakan ajaran-ajaran suci? Tentu tidak. Justru itu jangan-jangan menjadi pukulan bahwa mereka telah menduduki tempat yang mulia dengan menggunakan kemuliaan tempat itu untuk melakukan menjustifikasi perbuatan-perbuatannya yang amoral, yang biadab, yang keji. Justru itu menjadi hujjatun alaihim, bukan hujjatun lahum. Jadi dalil untuk membungkam mereka, mempersalahkan mereka, bukan dalil untuk mendukung mereka. Justru semua itu. Gitu saya kira. Terima kasih Zat atas Ya. penjelasannya. Baik Pak pemirsa sekalian, demikian pembahasan kami tentang situasi terkini di Yaman dan respon kami atas ceramah atau video Ustaz Khalid Basalamah tentang agresi Arab di Yaman yang jelas bukan persoalan madhab tapi persoalan warga Yaman melawan agresi pasukan asing. Demikian kalau saya kurang lebihnya mohon maaf, dan daripada saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.